Halo adik-adik semua, hari ini kita akan berbagi kunci jawaban PPKN kelas 9 halaman 94. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Dan jawabannya adalah, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Jelaskan sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan itu ada 4. Yang pertama, asli. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Maksudnya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal. Maknanya, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Teori kedaulatan negara, yaitu kekuasaan tertinggi pemerintah berasal dari negara, hukum, dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Tokohnya ada 4, yaitu Jane Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Leben. Bagaimana pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Montesquieu mengemukakan bahwa cabang kekuasaan itu ada 3, yaitu yang pertama, legislatif, membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, mengawasi peraturan undang-undang. Jika ada soal bagaimana landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia, jawabannya mudah sekali adik-adik. Landasan yuridis Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, berada dalam alinea keempat. Kedua, dalam pasal 1 ayat 2. Yang ketiga, dalam pasal 1 ayat 3. Yang keempat, dalam pasal 27 ayat 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Soal selanjutnya adik-adik, jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi liberal dan sosialis atau komunis. Ada 4. Yang pertama, terdapat keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ketiga, tidak ada golongan mayoritas menguasai atau menindas golongan minoritas. Dan yang keempat, hak rakyat diakui dan dihargai. Saat kita diberi tugas ataupun soal untuk menjelaskan asas-asas pemilu di Indonesia, gak perlu bingung, kita cukup mengingat luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil. Langsung maknanya rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Umum, telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bebas, maknanya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan. Rahasia, berarti pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur, yaitu bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil, yaitu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Mudah kan adik-adik? Kita cukup menghafalkan itu saja. Nggak perlu susah-susah kan?
Jika kita membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi, kita akan tahu bahwa pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru tidaklah demokratis. Kenapa? Karena di sana terjadi kecurangan pada saat pemilu itu. Dibatasinya partai politik yang hanya 3 partai saja, lalu merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Lalu ada pemusatan kekuasaan berada hanya pada tangan presiden. Sedangkan dalam pendidikan, banyak mengukir prestasi dari berbagai program. Hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat itu yang masih terbatas. Nah, bagaimana kalau demokrasi Pancasila pada masa reformasi, adik-adik? Demokrasi Pancasila pada masa reformasi itu, pemerintah tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya, karena hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu ada. Dalam hal pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan dan tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. Pelaksanaan pemilu yang awal mula munculnya berbagai politik dengan perbedaan latar belakang yang dilihat dari golongan maupun ideologi. Jelaskan perbedaan sistem parlementer dengan sistem semi-parlementer. Yaitu, pada sistem parlementer, kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, sedang pada sistem semi-parlementer, kepala negaranya adalah presiden. Adik-adik tahu tidak apa tugas pokok MPR menurut Undang-Undang Dasar? Tugas pokok MPR itu ada 3. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Tugas pokok presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada 3. Yang pertama, menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Dan yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jelaskan fungsi-fungsi DPR. Fungsi DPR ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi. Kedua, fungsi anggaran. Ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu mempunyai makna menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran itu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Dan fungsi pengawasan bermakna mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Jelaskan perbedaan tugas pokok Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tugas pokok Mahkamah Agung adalah berwenang dalam melakukan sidang kasasi, peninjauan kembali, dan uji materi. Sedangkan tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah berwenang dalam melakukan sidang sengketa pemilihan umum, dugaan pelanggaran presiden, dan uji materi. Bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden? Hubungannya adalah DPR dengan presiden bersama-sama melakukan pembentukan, pembahasan, pengubahan, serta penyempurnaan rancangan undang-undang. Lalu bagaimanakah hubungan antara DPR, MK, presiden, dan MPR? Yaitu penetapan undang-undang dasar dan pemilihan atau penetapan atau pemberhentian jabatan presiden dan wakilnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Semangat terus ya, PPKN itu mudah.